Halo teman-teman Pak Bob semuanya, kembali lagi ke Bob Stock. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang menurutku ini sangat dekat dengan kita, terutama buat aku sendiri. Yaitu kita mau membahas tentang pendidikan, lebih spesifiknya guru. Kita pasti udah sering ketemu sama guru, berdinamika sama guru, sama pendidik kita. Aku sendiri juga, karena orang tua aku sendiri guru, ibuku guru SD, simbahku guru dulu guru SD juga kalau nggak salah ya, sama pengawas sekolah kalau tidak salah. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat dekat dengan aku, apalagi sekarang aku kuliahnya di FKIP, calon guru juga. Nah, karena kita membahas tentang dunia perguruan atau perguruan duniawi, di sini aku kedatangan tamu yang kebetulan teman kuliahku sendiri dulu di Sanata Dharma. Kita pernah satu organisasi di BEM, tapi kalau nggak salah yang belum pernah satu kepanitiaan nih, cuma satu organisasi di BEM fakultas. Kita juga sama-sama pernah tergabung di BEMU meskipun di periode yang berbeda. Ini lebih senior dari aku. Namanya siapa? Halo, nama saya Andi. Andi. Fransiskus Andi Setiawan. Kalau nggak salah punya julukan ya? Julukannya? Ada. Julukan aku itu Mr. Jatil. Kok bisa Mr. Jatil? Karena aku suka jatilan. Oh, suka jatil. Atau kuda lumping. Itu biasa julukanku dari kuliah sih. Dari kuliah malahan? Dari kuliah. Terus kenapa namanya Fransiskus Andi Setiawan? Artinya apa tuh? Kata orang tuaku sih Fransiskus itu mengambil teladan dari tokoh Santo Fransiskus Assisi. Iya, yang bagaimana dia melayani dan meninggalkan duniawi ya, meninggalkan harta benda untuk pelayanan. Begitu. Lalu terus Andi itu mamasku itu mengidolakan Andi Lau. Mama. Oh, mama. Aku itu mengidolakan Andi Lau, dan ketika saya searching di Google, Andi itu artinya apa sih dalam bahasa Chinese-nya? An itu artinya menerangi. Di itu artinya membimbing. Jadi Andi itu menerangi dan membimbing. Nah, kalau Setiawan itu bapakku. Bapakku berharap supaya aku setia sama kawan. Wow, gila. Gitu. Ya namanya, ya. Kalau di Indonesia emang gitu ya, nama-nama itu pasti punya makna filosofi tertentu ya. Meskipun kadang ada yang namanya jadi aneh-aneh, Andi Go to School, tapi dia bukan Go to School ya. Bukan, ini Andi Setiawan, bukan Andi Go to School. Nah, sekarang jadi guru di Semarang ya? Iya, di Semarang. Jadi guru di Semarang. Aslinya mana? Asli Jambi ya. Asli Jambi? Iya, asli Jambi. Kelahiran Jambi? Kelahiran Jambi. Tanggal berapa? Tanggal 24 bulan? 1 Januari. Januari tahun 98. 8. Berarti bintangnya apa itu? Aquarius ya. Aquarius itu biasanya kayak gimana sih? Aku tuh nggak terlalu percaya ya sama zodiak sebenarnya. Tapi zodiak itu cukup menarik kalau buat kita jadi bahan obrolan. Kalau Aquarius biasanya orangnya gimana sih? Kalau menurut zodiak? Aku taunya Leo, karena kebetulan aku Leo. Ya, gini, ini manggilnya Radit aja ya. Oh, Radit aja. Aquarius tuh kalau menurut Google ya, kalau search di Google orangnya dingin banget. Dingin. Tapi perasaan aku nggak dingin-dingin banget sih. Terus? Malah receh itu. Receh. Dan ya setahu aku mah itu aja. Kalau Leo kan biasanya orangnya pemarah kan kalau aneh, dan emang kadang aku emosian sih. Aku mau ngomong nggak percaya tapi kok iya seru juga buat dibahas. Ya benar. Tapi kalau misalnya mau dipercaya tapi kok kayak ilmu dikit-dikit kayak sociologi ya, bukan berarti nggak boleh percaya lo ya. Ntar aku kena somasi lagi kalau ngomong nggak boleh percaya. Itu. Terus sebelum jadi guru kuliahnya di Sanata Dharma. Asli Jambi, kuliah di Sadar. Iya, kuliah di Sadar. Jauh banget, beda pulau loh. Karena gini, Dit, dari SD itu aku tuh pengen punya cita-cita mau masuk kuliah di swasta. SMA atau kuliah di swasta. Dari SD langsung SMP mau masuk SMA ya. SMA aku pengen ke Xaverius Jambi. Xaverius Jambi tidak dibolehin karena aku anak satu-satunya sama orang tua. Ya udah terpaksa aku harus nurutin dah. Nurutin sekolah di kampung. Di kampung sendiri. Tapi aku lalu pas mau masuk kuliah tahun 2016 aku bilang ke bapakku, aku udah nuruti bapak sama mama SMA di sini di kampung. Aku sekarang mau ke Jogja kuliah
di Sanata Dharma, kampusku, idolaku. Oh gila. Tapi emang prospeknya dari awal pengen masuknya pendidikan sejarah, bukan prodi yang lain atau gimana? Memang pendidikan sejarah. Memang pendidikan sejarah, pengen jadi guru? Iya. Oke, gila. Karena ada satu momen di kelas, nih Dit, di kelas tuh guru sejarahku tuh menjelaskan salah satu materi. Boleh disebut materinya? Bu, nggak apa-apa. Oke, materi tentang Super Semar. Super Semar, cukup agak sensitif ya, makanya Super Semar. Dan ketika aku nanya tentang Super Semar, guruku tuh nggak bisa jawab. Dan aku ya gemes loh, ini guru kok nggak bisa jawab, kayak piye gitu. Gemes, ini bener-bener guru apa enggak gitu. Dari situ aku penasaran, mau tak cari jawaban. Berarti berawal dari keresahan sendiri ya? Iya. Kenapa kok ada guru kayak gini, akhirnya pengen jadi guru yang lebih baik. Iya. Terus prosesnya kok sekarang bisa jadi guru itu gimana? Kok bisa, ini jadi guru kalau nggak salah di Semarang ya? Iya, di Semarang. Itu kan makin jauh lagi kan, kenapa nggak di Jogja atau di mana? Iya, rezekinya ya, rezekinya. Waktu itu kan dilala ke malam itu aku doa rosario. 2 hari langsung dapat tawaran kerja di Semarang. Oh, langsung diterima? Langsung diterima. Gila, Semarang loh, berarti dari Jambi ke Jogja Semarang. Udah 3 kali pindah wilayah itu. Cukup pro dalam kalau kita pindah ke daerah lain apa namanya? Merantau. Pro dalam dunia perantauan sekarang. Anak rantau ini. Iya. Biasanya kan ada grupnya tuh. Daerah mana, rantau mana. Kalau teman kan biasanya Kalimantan, rantau Jogja atau mana. Itu ada grupnya juga nggak sih? Ada di sini. Ikut juga? Ikut juga. Itu nama apa grupnya? Jambi, rantau Jogja atau? Keluarga Bahar. Keluarga Bahar. Dan dilala kok dulu aku ketuanya juga. Oh, iya. Keluarga Bahar. Berarti itu satu Jogja? Iya, satu Jogja. Kegiatannya macam-macam juga waktu itu? Banyak sekali, terutama di bidang sosial. Nah, terus pertanyaannya nih, aku kan sering lihat ini story-nya kan save-savean WA, save-savean Instagram kan, follow-followan di Instagram. Kalau bahasa Twitternya mutualan ya, ini mutualannya di Instagram. Itu sering banget nyetori kedekatan Andi dengan murid-muridnya. Ini buat aku cukup unik karena dulu aku merasa berjarak banget sama guruku. Emang ada yang dekat tapi ada yang berjarak juga. Nah pertanyaannya kenapa kok? Aku waktu itu mikir kenapa kok bisa guru itu memutuskan untuk deket sama muridnya, termasuk si Andi ini. Kenapa sih? Kenapa kok memilih menjadi guru yang dekat sama murid itu? Kenapa? Waduh, pertanyaannya berat banget ya. Oh ya berat dong. Berat banget ya. Memang aku sebagai mantan murid dulu lebih nyaman dengan guru yang emang bisa diajak sharing, diajak ngobrol. Biasanya lebih segan juga malahan. Baik, gini Dit, ini dari pemikiranku ya, dari pemikiranku mungkin sama pemikiran orang-orang beda-beda. Ya, nggak apa-apa. Ketika jadi guru itu adalah sebuah panggilanku dari Tuhan. Tuhan nyuruh aku jadi guru. Nah, ketika aku jadi guru yang tak hadapin adalah murid. Iya. Nah, ketika kita bimbing murid, kalau kita mau bimbing murid, tapi kalau kita nggak deket, apa bisa? Ya susah. Kalau kita mau bimbing murid, kita nggak kenal sama murid kita, apa ya bisa? Bisa enggak? Susah sih itu. Nah, makanya kita perlu dekat. Apapun susah sekali kalau misalnya kita mau bimbing, tapi kita nggak deket sama yang kita bimbing. Ya betul, makanya harus dekat kita. Harus dekat. Dekat itu bukan hanya sekedar tahu namanya, usianya berapa, enggak. Tapi maksudnya dekat di sini, selain itu, kamu tahu karakter dia itu seperti apa. Misalnya nih, dia ketika di kelas malas belajar. Kamu harus tahu, jangan kamu marahin, tapi kamu harus tahu kenapa kok dia malas belajar. Oh, ternyata alasannya ini. Udah, kamu langsung tinggal cari solusinya. Gitu. Nah, itu kok bisa punya pemikiran kayak gitu? Apakah gara-gara pernah ngobrol sama orang yang deket sama muridnya, atau baca sesuatu atau apa? Atau berdasarkan murni dari pengalaman atau bagaimana? Saya tuh aku tuh dulu tuh kan di Sanata Dharma. Ya. Ini mungkin slogan anak Sanata Dharma pasti tahu ya, memanusiakan manusia muda. Ya. Pasti tahu ya. Ya, Romo Triarka. Memanusiakan manusia muda dan cerdas dan humanis. Ya. Nah, tapi di sini adalah memanusiakan manusia muda. Ketika aku jadi guru, ada siswa yang ibarat tadi malas belajar. Ketika aku marahin, apakah aku memanusiakan? Aku bentak-bentak, apakah aku manusia yang punya hati? Enggak kan? Masih ada cara lain yang bisa ditempuh gitu loh. Dengan cara halus. Maksudnya halus ya pendekatan.
Apalagi kalau kita lihat perkembangan zaman, anak sekarang itu kalau kita bentak itu malah makin apa ya? Malah makin balelo. Balelo, bahasa Indonesia balelo apa ya? Balelo itu kayak makin jadilah, makin jadi ya. Makin jadi, bahkan makin nggak suka sama kita. Ya. Nah kalau dia udah nggak suka sama kita, gimana kita bisa deket? Logikanya kan gitu. Makanya dari apa ya, slogan ini aku belajar bagaimana mendekati, mencintai siswa. Ini itu. Terus waktu mau mendekati siswa ada trik-triknya nggak sih, rencana-rencana, wah siswa ini caranya deketin seperti ini, siswa ini yang siswa yang lain caranya seperti ini atau pasti gimana? ada loh. Coba di-sharingkan. Setiap siswa itu punya karakter beda-beda nih. Yeah. Misalnya nih aku nongkrong atau ngobrol sama siswa yang ibaratnya dia itu fokusnya ke ilmu pengetahuan terus ya, maksudnya ya pembahasannya ya pasti tentang materi. Nah pasti aku akan menyesuaikan, aku akan pancing dia berpikir tentang materi itu. Dan misalnya aku nongkrong sama siswa yang apa ya, katakanlah suka main ya, suka nongkrong di tempat kafe-kafe ya, nongki-nongki gitu. Nongki-nongki, aku akan pembahasannya apa ya, kayak misalnya nongki tempat enak di mana di Semarang, kenapa kok suka di situ. Walaupun di sisi lain ketika aku bahas tempat nongki, aku nanya, kamu tahu nggak kenapa kok itu tempat itu menarik? Kenapa nggak kok banyak pengunjungnya? Dia bilang ya karena yang punya ramah, yaitu strategi dalam pelajaran promosi. Gitu. Jadi guru apa? Sosiologi, antropologi, sejarah juga nggak? Oh belum. Oh belum. Ya. Oh, ya. Meskipun kuliahnya sejarah, tapi ya masih mirip-mirip bahas manusia. Iya. Nah, itu waktu itu ngorelasikannya sama pelajaran biar teman-teman murid-muridmu itu seneng itu gimana? Maksudnya? Dikorelasiin sama ini pembelajaran mereka kan, kalau teori pembelajaran itu kan harus mengkorelasikan kehidupan kenyataan dengan materi di kelas. Apakah mendekatinya dengan cara seperti itu juga atau bagaimana? Ada cara lain. Ada cara lain. Juga. Nonton YouTube. Nonton YouTube. Malah kasus-kasus yang viral itu tak setel. Contohnya? Misalnya ini tentang, ini agak sensitif banget ya. Wadas kemarin. Oh ya, kasus Wadas kemarin ya. Tak setel. Ya. Lalu tak ajak mereka tanya pendapat mereka gimana tentang apa ya, ibaratnya masyarakat Wadas yang bukan berontak sih, tapi lebih ke melawan. Ya, melawan kan tidak setuju dengan pemahamannya. Iya, tidak setuju dengan pemahaman dari pemerintah. Tak ajak diskusi. Lalu di akhir aku bilang bahwa ini ada hubungan nggak sih dengan misalnya ketimpangan atau apa ibaratnya masalah komunikasi masyarakat. Ada gitu. Terus murid-muridnya waktu itu responnya kayak gimana? Waktu menarik banget. Di apa namanya? Diajak belajar dengan cara itu. Ditya. Responnya tuh menarik banget. Menariknya gimana nih? Bahkan ada yang respon di luar pemahaman. Maksudnya responnya nggak biasa. Tapi kalau kita pikir bisa juga ya. Benar juga ya. Jadi kayak kita ini nggak kepikiran bahwa oh ada kemungkinan seperti ini. Gitu. Namun malah orang yang lebih muda daripada kita malah punya pemikiran seperti itu. Kayak gitu. Iya, kita, betul. Akhirnya malah jadi guru yang belajar dari siswa juga ya. Nah itu menarik sekali. Ini aku sampaikan ke teman-teman aku, biasa manggil siswaku temanku. Di sini Pak Andi juga belajar sama kalian. Jadi jangan sungkan. Kita sama-sama belajar. Gitu. Aku selalu bilang itu. Kita sama-sama belajar. Gak usah takut berpendapat, gak usah takut berargumen. Salah benar nggak ada. Berarti kelas yang dibawa cukup menyenangkan ya, karena iya. Pasti ada debat juga. Oh ya jelas toh, itu harus. Menghandle debatnya gimana nih? Karena biasanya kan orang-orang yang lebih tua gitu kan merasa kalau di debat kan merasa kayak apaan sih? Anak kecil aja debat orang tua kan, biasanya kayak gitu. Nah, waktu itu menghadapi perdebatan gimana tuh biar tetap murid itu tetap bisa belajar dan tetap enjoy sama mendengarkan sih. Mendengarkan. Selalu mendengarkan apa pendapat mereka kita dengarkan. Malah ada, Pak saya kurang setuju pendapatnya Pak Andi. Menurut saya gini. Nah, lalu ya aku ibaratnya aku langsung yowis tak dengerin dulu pendapatmu. Baru aku limpahkan ke orang lain juga. Maksudnya ada nggak yang pendapat lain? Oh iya. Gitu ta.
Nah, ketika banyak pendapat baru aku ngomong, ini pendapat teman-teman benar semua, ini pendapatku. Di akhir aku bilang, pendapat nggak ada salah, itu karena itu dari sudut pandang teman-teman semua. Ilmu sosial itu bukan ilmu yang pasti. Tiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan cara berpikirnya dan pemahamannya. Asal itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah bisa dipertanggungjawabkan, ada sumbernya. Iya. Itu wajib itu. Oke. Ya selain itu biar deket sama murid ya, selain terbuka di kelas. Apa aja yang dilakuin nih selain itu? Apakah ngajak muridnya proyekan bareng atau yang lainnya? Apakah juga melakukan itu untuk mendekati mereka atau bagaimana? Misalnya, Nongkrong sih. Nongkrong, lebih condong ke nongkrong. Ada satu warung itu khas di mana murid itu ngumpul di situ. Kadang guru juga ada sebagian. Aku sering di situ. Ya ketemu murid-murid ya cerita-cerita. Bahkan di situ jadi tempat curhatnya mereka. Oh, curhatnya di gini ya? Di warung. Di warung, iya. Karena, bukan di ruang BK ya, di warung. Itu sebuah anomali sih emang, karena dulu aku waktu SMA juga kalau curhat sama guru di kantin, di warung, ruang BK malah nggak kepake. Itu lucu sih buat aku sih. Ini jadi kayak curhat itu di warung. Iya. Yang sambil minum kopi dan lain sebagainya pada curhat. Bukan hanya soal pembelajaran, soal asmara mereka, soal keputusan misalnya. Misalnya ini ya, aku kasih contoh. Pak, aku mau kuliah di sini, di luar kota. Tapi aku punya pacar di sini. Dia nggak tega nih, LDR-an nggak bisa. Iya. Aku harus bagaimana? Gitu lah, aku kasih saran. Bukan kasih saran sih, aku mengutarakan pemikiranku. Nah, misalnya kamu pengen fokus karirmu, ya lepasin. Tapi kalau kamu masih berat sama dia, ya wis di sini aja. Kadang malah aku mikir tempat-tempat yang santai itu malah enak untuk cerita. Iya, setuju, iya. Karena kalau kita misalnya kayak mau ngajak ngobrol siswa, misalnya kita manggil ke ruang BK ya. Siswa kan kadang kayak mencap dirinya sendiri, wah aku kena masalah nih masuk ke ruang BK. Sedangkan kalau di tongkrongan malah bebas ya. Santai. Nggak ada cap apapun ya. Kita sama. Iya, itu kayak sebuah anomali ruang BK sih buat aku, Kak. Waktu aku pengalaman SMA ya, mungkin pemirsa kayak TV. Mungkin kalau penonton semua mungkin juga pernah merasakan hal yang sama ya. Awalnya ruang BK itu buat tempat siswa berkeluh kesah, tapi kalau masuk malah kayak kena cap ini ya, kena cap aku siswa aku ada masalah. Iya. Dan kalau nongkrong malah terbuka semua ya, malah jadi lebih tahu permasalahan siswa ya. Bener Dit. Jadi gini ya, aku pernah nongkrong sama murid nih, beberapa murid di salah satu warung ya. Tujuan nongkrong bukan hanya main loh, tapi proses pendekatan. Aku baru tahu watak karakter muridku itu di tongkrongan. Di tongkrongan, iya. Dia cerita tadi soal asmara, ada soal keluarganya, bagaimana kehidupan keluarganya, perilaku ayah ibunya ke dia itu gimana. Itu berakibat makanya dia malas belajar misalnya. Dia nggak mau terbuka sama orang. Di situ aku belajar dan dari situ aku mencoba untuk memahami. Ketika di kelas. Oh, misalnya nih di kelas dia malas belajar. Oh wajar karena orang tuanya gini. Tapi aku nggak langsung paksa langsung tak antem teorisme enggak. Aku tak setel salah satu video inspirasi. Boleh sebut nama? Boleh, nggak apa-apa. Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Selalu aku setel. Setel itu selalu aku putarkan di kelas. Supaya apa ya, mereka bisa dengar nasihat-nasihat Najwa Shihab. Gitu sih. Terus kalau saya di tongkrongan nih, caranya mendekati lewat media sosial ada nggak kira-kira? Kan namanya sekarang dunia kan nggak cuma dunia nyata tapi ada dunia maya juga ya. Itu caranya mendekati di media sosial gimana? Karena pengalamanku itu kadang murid itu atau orang-orang muda ya, aku kadang juga gitu sih sama dosenku sendiri, kayak aku ngerasa wah ini berlebihan banget nih kalau aku di media sosial caranya ngomong, harusnya nggak gini, kayak agak kurang sopan gitu loh. Nah, apakah ada strateginya sendiri biar siswa tetap nyaman sama Andi di WA, bisa curhatnya juga di WA gitu, ada triknya apa enggak? Kira-kira? Kalau aku nggak ada triknya nggak ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, bahkan ngalir. Let it flow aja ya. Karena dan murid-murid itu tahu siapa aku gitu loh. Jadi ya gaya bahasaku di WA sama dunia nyata
beda tipis, maksudnya bukan beda tipis sih, maksudnya hampir sama. Hampir sama ya, Hampir sama. tetap ada bedanya, tetap hampir sama ya, karena emang lewat chat sama ketemu langsung ngobrolnya tetap beda ya. Tuh, dan apa ya, kadang mereka sendiri yang curhat. Kayak tadi aku udah nunjukin chat anak, nah itu. Ada yang curhat ya. Ada yang curhat sampai segitunya itu. Bahkan kita ini sering ngerasa, wah masa anak muda punya masalah kayak gitu sih, tapi ketika deket malah jadi ketahuan ya, memang namanya anak muda masalah ya tetap masalah ya, tetap kena ya. Iya. Dan aku ingat kata-kata dari Romo Mangun Wijaya. Wijaya, iya. Setiap angkatan tuh punya medan juang sendiri-sendiri. Setiap angkatan punya problematika sendiri-sendiri. Jadi jangan disamarata, misalnya angkatanku ya. Angkatanku lihat angkatannya sekarang. Cuma masalah kayak gini kok. Kan udah beda banget, beda generasi, beda pola pemikiran, beda kultur. Ya kita jangan langsung ngecap itu ngecap langsung, oh kamu kok gini aja kok langsung gini, kayak lemah banget gitu. Lemah banget jadi orang, aku biar kayak gini loh. Jangan kayak gitu. Tapi coba untuk deketin. Ya berarti hindari adu nasib. Biasanya kan gitu ya, wah anak-anak sekarang kok gini. Nah kadang aku juga sempat berpikir seperti itu, terutama waktu kalau kalian sempat buka Twitter, ada yang curhat angkatan 21, dia angkatan 21 katanya stres kuliah, pengen healing. Aku juga awalnya gitu mikirnya, iki wong kok ini orang lemah banget baru kuliah semester 1 kok udah healing. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin ini ada variabel yang lain ya, apakah karena dia kuliahnya terpaksa atau kuliahnya harusnya aku tuh nggak mau di sini, tapi ternyata ketomponya di sini akhirnya bikin burn out sendiri. Itu kan memang kadang luput dari pandangan kita buat orang-orang yang lebih muda, terutama kalau kita udah jadi pendidik besok, nah itu jadi dosen apa jadi guru, apalagi besok kalau ini ya udah makin tua lagi ya, generasi ada makin berubah lagi. Ada nih muridku nih Dit, aku jadi keinget ketika tadi dirimu nyebut terpaksa, kuliah terpaksa. Ada muridku terpaksa sekolah. Oh iya. Dia enggak mau sekolah, dia hobinya bisnis, dari kecil udah dilatih untuk bisnis, buka sebuah perusahaan. Dia sekarang punya perusahaan, jadi sekolah males-malesan. Jarang masuk kadang. Kalau masuk pun ya males-malesan. Nah aku langsung deketin dia, ya biasa di tongkrongan deketin, dan aku bilang ke dia, oke, sekarang kamu punya perusahaan, kamu bisnis, kamu nggak niat sekolah, tapi ingat satu, misalnya aku ngajar sosiologi, Pak Andi ngajar sosiologi. Ketika kamu bisnis, kamu nggak bisa belajar tentang interaksi, bagaimana cara kamu relasi dengan orang, bisnismu akan hancur. Gila, keren. Tak kaitin dengan aku sendiri gitu, materi yang tak ajar. Oh iya ya Pak, misalnya kamu punya bisnis gini, kamu nggak bisa relasi dengan A, B, C, bisa perusahaanmu kayak besar gitu, enggak kan, malah hancur kan. Lalu aku ajarin juga tentang, nah ketika kamu punya bisnis, kamu bos, kamu harus pelajari watak manusia. Antropologi juga, materi antropologi kita masukin. Watak manusia itu seperti apa? Tiap orang dari suku yang berbeda, itu pola pemikirannya berbeda. Nah ketika kamu punya karyawan berbeda suku, kamu harus kenali dulu. Jangan cap misalnya nih, gampangannya, misalnya karyawan ini sopan, karyawan ini kalau ngomong kasar, ngegas, nggak sopan, jangan gitu, karena kulturnya berbeda. Nah ketika kamu jadi bos di perusahaan kamu harus pahami, barulah itu pemimpin yang bijak. Itu tadi ngobrolnya di tongkrongan ya? Tongkrongan. Nah ini menariknya, ketika nongkrong ternyata justru malah bisa membahas sesuatu yang di luar kelas, yang sebenarnya itu harusnya dibahas di kelas juga ya. Iya. Memang kadang kelas itu terbatas sih memang. Aku akuin sebagai calon guru memang kelas itu sangat terbatas. Terus waktu itu siswanya yang kamu kasih tahu kayak gitu, responnya kayak gimana? Apakah langsung mulai membenahi diri dan segala macam? Pelan-pelan. Ya walaupun butuh waktu ya, tapi proses itu aku tuh lihat dia udah berusaha untuk memperbaiki diri ya. Udah seneng. Karena udah niat. Ya, itu memang yang sering luput di mata guru adalah proses ya. Karena yang selalu dilihat itu kan hasil akhir. Ranking berapa, nilai berapa, nilai ulangannya berapa. Terkadang ini itu tidak mencerminkan sebuah proses siswanya ya. Kadang. Itu memang menjadi guru adalah hal yang kalau kamu nggak benar-benar mencintai siswamu, susah.
Memang harusnya jadi guru yang mencintai siswa. Gitu, luar biasa. Nah, tapi ada pengalaman unik nggak sih yang menurutmu paling unik ketika kamu deket sama siswa-siswamu? Di kelas atau di luar kelas? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya dong. Apa ya, pengalaman unik, nggak tahu ini unik apa enggak ya, tapi bagiku ini sangat terkesan banget. Di kelas dulu ya. Ya, kelas dulu. Ketika aku tampilin sebuah video kasus yang kemarin yang lagi viral, yang buang sajen. Ini mata pelajaran antropologi. Buang sajen, yang nendang sajen. Yang nendang sajen itu iya. Terus kasus ini apa? Selain itu yang reak juga baru-baru ini. Yang reak mau diakuin Malaysia itu ya? Malaysia itu. Tak setel, tak tanya pendapat mereka. Yang terutama yang buang sajen gitu ya. Sorry, reak sama yang kasus ini loh, yang oh iya. Itu tak setel, tak tanyain pendapat mereka. Yang unik ketika aku nyetel ini kasus, ada salah satu siswa bilang gini, enak itu dikuliti aja pak. Oke, mungkin dikuliti, kata-kata dikuliti itu mungkin nggak lazim ya. Sadis banget. Sadis banget gitu ya. Sadis banget, dan teman-temannya pada ketawa. Wah ngawur itu, masa dikuliti bahasannya. Tapi ketika aku tanya ke orangnya itu, kenapa kok dikuliti lu? Sekarang dia udah merusak masa depan anak-anak banyak loh pak. Ya dikuliti itu malah apa, ibaratku masih ringan daripada perbuatannya. Perbuatannya merusak masa depan, apa ibarat merusak masa depan banyak perempuan, santri-santri itu. Nah sekarang gini, psikologi mereka apakah bisa langsung sembuh? Itu yang menarik banget. Bocahku kok tekan sakmono pemikirannya gitu loh. Anak-anak sekarang kayaknya lebih pintar daripada kita ya. Lah dia bilang gini lah, sekarang kalau misalnya apa ya, psikolog mereka kena pak, mental mereka kena, mereka mau jadi apa? Ya bener sih itu. Apakah kita harus apa ya? Apakah kita memperhatikan psikolog mereka? Memperhatikan mental mereka? Enggak kan? Psikologi mereka psikologis ya. Nah dari situ aku mikir mental. Oh yowis, berarti aku juga harus menjaga mental murid-muridku ketika jujur ini ada pengalaman murid, banyak guru ngasih tugas banyak bertumpuk-tumpuk, deadline-nya mepet. Aku bilang, ada siswa nanya, Pak nggak ada tugas, nggak usah. Lah kenapa Pak? Kamu aja ngerjain tugas sebanyak itu aja stres. Apa kita kasih tugas? Wis pelajaran antropologi, sosiologi, healing, kita healing aja. Oh gila ya. Kita refreshing bareng-bareng, belajar sambil bermain, belajar sambil refleksi lah, refreshingnya apa? Main game. Main game. Game apa? Wah banyak, semua game tak coba. Oh iya, itu di kelas? Di kelas. Kok nggak salah dulu waktu PLP juga pernah kayak gitu ya? Oh iya jelas. PLP ya. Seingatku waktu zamannya PLP pernah bikin story Mobile Legends di kelas. Nggak salah. Iya, jadi pas PLP ya itu ya, atau magang ya, di salah satu SMA Jogja, itu belajar 2 jam, 1 jam untuk stres belajar, 1 jam wis kalian kita main game, kita refreshing bareng. Kita ibaratnya apa ya, ya refreshing ya, refreshing bareng-bareng main game satu kelas, mabar. Oh, gila. Tapi waktu melakukan metode kayak gitu tuh, deket sama siswa kayak gitu, secara akademis mereka jadi kayak gimana? Untuk akademisnya dulu nih yang kita bahas nih. Aku yang penting gini, mereka udah berani ngomong di depan, publish apa yang mau mereka katakan. Itu menurut aku tercapaian yang luar biasa. Bahkan lebih dari akademik. Menarik. Makanya aku ada siswa bilang gini, barusan kemarin. Terima kasih Pak Andi, berkat Pak Andi aku sekarang udah berani ngomong di depan, berani mengutarakan pendapatku. Selama ini aku belum pernah mengutarakan pendapatku. Gila. Ada itu, nanti tak tunjukin ya. Iya, itu luar biasa sih, karena memang jebakan sekolah itu adalah, jujur kalau menurutku adalah akademik. Karena kita terlalu dituntut akademik, kita jadi lupa soft skill yang lain kan. Salah satunya emang speaking itu penting sekali. Kadang malah di pelajaran tuh aku metode yang tak ambil presentasi mereka harus ngomong. Nah, di tengah presentasi di akhir presentasi aku bilang, setelah menjelaskan materi ya dari aku ya, aku bilang gini, kalian sak pinter-pinternya
kalian pinter ini, tapi kalian nggak bisa menguasai presentasi dengan baik, kalian nggak akan bisa dapat kerja. Kalian akan sulit dipercaya. Emang branding itu sering datang dari cara kita ngomong ya. Nah sekarang gini, setiap kita mau masukin lamaran kerja pasti ada wawancara. Nah kalau wawancara kita lemot, maksudnya A B C D D, kalau ngidul gitu itu kan malah gimana sih? Gimana gitu. malah diragukan gitu kualitas. Tapi malah ada ini aku juga pernah ketemu anak bimbinganku, dia nggak sekolah, masih kecil, anak biasa kerja jual koran di jalan. Dia malah nggak sekolah tapi cara publishnya itu luar biasa sekali. Dari mana? Aku tanya, kamu bisa public speaking bagus banget. Dari baca. Aku belajar dari kata-katanya itu dari dia baca koran yang dia jual. Itu luar biasa banget gitu loh. Aku juga dulu sempat punya pengalaman kerja bareng sama yang cuma lulusan SD waktu itu. Dan aku ngerasa waktu itu orang lulusan SD tapi lebih pintar daripada aku yang mahasiswa. Bahkan aku kalah cara ngomong, kalah ulet dan segala macamnya. Itu emang aku rasa itu sama sekali nggak aku dapetin di sekolah. Padahal itu penting banget. Nah itu ternyata yang juga diajarin sama Andi Mr. Jatil. Mr. Jatil. Ya, Mr. Jatil. Nah, itu tadi yang di kelas. Kalau yang di luar kelas paling menarik apa? Yang menarik itu ada dua. Ya sebenarnya banyak. Aku ambil dua aja. Ini jam 10 malam, habis mau tidur nih, udah cuci muka, udah tidur, udah mau mapan, telepon bunyi, siswa telepon, Pak, ayo ke salah satu warung makan, ngapain? Ayolah Pak, aku minta tolong banget, ya wes, matiin, udah mau tidur loh itu, ya wes gas berangkat, ketemu dia curhat masalah keluarganya. Yang cukup berat kalau dipikir-pikir. Banget. Oh iya. Itu. Justru itu mah nggak muncul ketika kita nggak nongkrong ya. Iya. Terus dan dia cerita masalah keluarga saya gini, Pak, keluarga aku gini, ya piye Pak, ambil nangis. Aku juga sakit banget. Ya wis tak tenang-tenang gitu. Kadang ya mungkin dibilang unik atau apa, tapi menurut aku ini berkesan banget gitu loh. Sangat menarik. Maksudnya segitu percayanya murid sama aku gitu. Kadang lebih percaya daripada orang tuanya. Maksudnya lebih milih cerita kepada aku daripada cerita ke orang tuanya. Bahkan kadang gini ya, kalau aku ngelihat itu siswa itu terkadang malah lebih sering ketemu gurunya daripada orang tuanya ya. Betul. Merasakan itu juga waktu jadi guru. Iya. Waktu itu gimana tuh yang waktu merasakan kayak gitu tuh? Apakah maksudnya? Istilahnya jadi terbuka soal siswa itu keluarganya ternyata nggak semuanya itu punya waktu untuk mereka, akhirnya ya udah aku jadi guru, aku harus kasih waktu mereka. Itu yang jadi landasan kenapa mau ditelepon jam malam jam 10 malam. Jam 10 malam gila itu. Gila. Itu kalau guru-guru yang lain ngamuk pasti. Wah ini siswa ngapain? Kadang dimatiin. Ya. Tapi aku pernah baca buku ini juga. Aku lakukan itu dari aku membaca ya. Bukunya, dari Romo Paul. Dosen sadar juga tuh, Romo Paul. Dia bilang gini, spiritualitas guru yang tinggi itu salah satunya adalah guru tuh mau diganggu oleh siswanya. Jadi saat sibuk dirimu, tadi mau tidur, ada siswa yang mau minta tolong curhat atau apa, ladeni. Karena itu bentuk cinta kita kepada murid. Ya sama aja kayak misalnya Radit nih sama pacarnya, lagi enak tidur, pacarnya pun minta tolong, berangkat enggak? Berangkat dong. Ya, sama aja. Yang unik itu adalah sebentar, ini agak lucu juga sih. Ketika nongkrong gitu, nongkrong ada, aku nggak tahu ini unik atau enggak, tapi Pak, ayo kita ngamen. Maksudnya ngamen itu kita buat komunitas, kita nyari uang di kafe untuk bantu teman-teman. Itu kumpul di nongkrongan lagi. Inisiatifnya dari nongkrongan dan maksudnya anak sekarang masih peduli sama teman-temannya. Luar biasa gitu loh.
di tengah pandemi ini loh. Dia masih memikirkan bagaimana bisa menolong teman-temannya yang kesulitan. Itu luar biasa banget. Terus akhirnya jadi ngamen waktu itu? Jadi. Nah ini agak unik nih, karena kita ini, aku sebagai mahasiswa pun sebenarnya dilarang untuk ngamen. Nah, karena itu maksudnya ngamen di sini bukan ngamen di jalan enggak, tapi kita di kafe. Ngamennya seperti apa nih? Biar kita agak ada korelasi. Jadi kita ngajuin proposal ke kafe untuk musik, live musik kafe. Oh, live musik. Kafe, ya. Berarti siswanya kreatif banget ya, gila. Itu kreatif aku sama mereka. Ya memang itu biasanya kan aku selalu nge-post di story gitu toh. Nge-post di story IG dan lain-lain. Ini nggak tak post. Soalnya apa ya? Ada alasan tersendiri nggak bisa aku sebutin kenapa nggak aku post. Oh, ya, berarti ada batasannya tersendiri. Ada batasan. Kenapa nggak aku post pas ketika aku sama teman-teman atau muridku live musik. Nah, ini ngomong-ngomong soal postingan atau story. Salah satu efek dari story adalah siswa mendapatkan apresiasi dari gurunya. Nah, gimana nih caranya Andi buat mengapresiasi muridnya biar muridnya itu tetap ayo terus maju gitu. Ada salah satu murid nih dia dance banget. Dia suka dance, latihan dance di salah satu akademi dance. Tiap dia ngupload video game selalu aku komen semangat Andi dukung, semangat. Kalau butuh apa bilang, nanti tak bantu. Siapa malah sampai sekarang dia dekat dalam dalam tanda kutip. Pak, besok aku mau gini, biar. Jadi sering sering minta saran ya. Ya. Dan misalnya ini lagi kayak ketika ada yang hobi buat film gitu toh. Ini bocah-bocahku senengnya acting, ada yang seneng kameramen. Ayo, semangat, kita buat film yuk, berkembang bareng. Tak ajak, ayo Pak. Biayanya gimana Pak? Gampang. Nanti itu urusan Pak Andi biayanya. Yang penting teman-teman proses bareng. Yuk. Gila, keren sih itu. Nah, tapi ini ketika berproses bareng ada satu hal yang nggak mungkin bisa terhindarkan dari sebuah proses, yaitu kegagalan. Nah, gimana caranya Andi buat nge-support lagi siswanya yang gagal? Karena buat berani gagal itu memang sangat berat sekali aku akuin. Bahkan di umurku sekarang masih banyak teman-temanku yang nggak berani mencoba karena mereka takut gagal. Nah, gimana caranya biar siswanya tetap mau jalan meskipun mereka pernah merasakan kegagalan sekalipun? Yang pertama aku selalu ngomong gini, jangan takut gagal. Tapi takutlah kalau kamu nggak mau berani memulai. Lebih baik gagal daripada nggak mau mulai. Itu pertama. Yang kedua, ketika gagal berapa minggu atau berapa bulan lagi tak ajak lagi, ayo buat lagi. Tapi Pak nanti buat lagi nggak apa-apa. Pada mau kok. Berarti kayak katanya kalau kalian nonton stand up, katanya Bang Panji itu mulai dulu aja, habis itu bikin yang lebih baik. Betul. Itu luar biasa, karena memang kalau kita nggak melakukan apapun kita tidak bisa memperbaiki, karena nggak ada yang bisa kita perbaiki. Betul. Karena nggak ada output yang kita keluarkan. Sedangkan kalau kita gagal, kita tahu malah kita jadi belajar. Dan yang unik lagi dari teman-temanku nih atau murid-muridku nih, dia ada pemikiran, gagal nggak apa-apa Pak. Oh gila. Ada sebagian bilang gagal nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar bareng. Gila. Itu teman-teman yang seusia aku sekarang aja banyak yang nggak punya mindset seperti itu. Coba ceritain, itu menarik sekali itu. Ya ketika buat katakanlah video klip ya. Gagal proses udah buat syuting dan gagal. Maksudnya gagal dalam tanda petik, hasilnya kurang memuaskan. Wah, kita gagal, enggak apa-apa Pak, ini jadi bahan evaluasi aja. Besok kita buat lagi. Gila. Kadang malah murid-murid yang ngasih semangat gitu loh. Cara nggak langsung, ayo Pak semangat. Semangat buat lagi gitu. Ya ayo. Ketika muridku semangat, masa aku enggak? Kan lucu. Ya pasti itu. Berarti ini menarik ya, kalau dengan siswa itu sebenarnya ada benefit juga buat gurunya ya. Ada. Orang-orang itu kebanyakan kalau mau deket sama siswa itu nanti takutnya, nanti kalau kurang ajar gimana? Ini kalau aku nggak diajeni gimana? Intinya biasanya kayak hormat, tapi ternyata deket malah justru bikin bahagia. Sama gini Le.
ketika tadi ada ngomong nanti kalau deket nggak diajeni, pernah ada salah satu teman juga bilang, ini bukan guru, teman luar, kamu selalu deket gini, nanti kalau di kelas nggak ngajeni gimana? Nah ini ya. Nanti kalau dia ngelunjak gimana? Dan aku jawab, faktanya nggak ada tuh teman-teman atau muridku yang nggak ngajeni, pada ngajeni semua. Pada ngajeni karena gini, aku selalu bilang ke muridku, kalau kamu pengen dihargai maka menghargailah. Gila. Dan aku deket mereka malah mereka ngajeni banget nih, malah respect gitu loh. Bahkan mereka sekali aku ngomong diturutin, karena saking menghargainya. Beda sama orang yang ibaratnya takut ya. Takut untuk tidak dihargai. Sama misalnya murid takut sama guru. Oh ya. Aku menghindari itu. Aku selalu bilang kamu jangan takut sama aku. Aku enggak butuh. Aku enggak menakutkan juga. Tapi kita sama-sama belajar mengajeni. Nah ketika ada guru yang tadi cerita temanku tadi, dia kan juga guru, dia bilang, lah aku nggak deket sama murid, tapi ketika aku suruh dia A, B, C, dia nurut dengan nada keras. Aku bilang, muridmu takut apa enggak? Ya takut. Nah kalau kamu menimbulkan rasa takut, apakah ada cinta di situ? Enggak ada. Berarti kamu jadi guru nggak tulus. Nggak tulus mencintai muridmu. Itu menarik sih, karena dulu aku juga pernah ngobrol sama orang, dia ngomong kalau mendidik itu jangan kayak istilahnya masukin anjing ke dalam kerangkeng. Iya. Jadi anak itu benar-benar merasa terbatas, merasa takut dan segala macamnya. Pas dikeluarin dari kerangkeng justru malah jadi brutal. Betul. Nah, sepakat. Itu aku juga pernah ada yang ngomong itu ke aku, dan aku benar-benar sekarang tahu prakteknya bahwa omongan itu adalah nyata, bener adanya gitu. Kalau memang kita itu jadi guru nggak harus selalu dalam tanda kutip ditakutin harus jadi killer ya. Untuk bikin siswa maju, jangan jadi killer malahan ya. Jangan. Malah jadi sohibnya malahan. Sohib teman. Itu menarik sih. Ya ini obrolannya juga udah cukup panjang ya. Udah panjang banget. Ini aku berharap kalau jadi murid diambil positifnya ya. Jadi guru juga diambil positifnya. Karena menjadi hubungan guru dan murid itu benar-benar hubungan yang bukan hubungan profesional ya sebenarnya, tapi hubungan benar-benar kayak anak sama orang tua. Sepakat. Jadi kayak kita ngurusin, ini bener-bener anakku. Ini kasarannya kalau aku mau bandingin ya, ini Tuhan udah ngasih barang bagus nih ke aku. Aku harus ngerumat ini biar dia tetap jadi pribadi yang luar biasa. Lebih ke sahabat. Iya, sahabat juga. Nah, itu menarik sih. Nah, ini buat penutup nih, aku pengen Andi menjawab 3 pertanyaan terakhir. Siap. Yang pertama, pesan buat murid-murid di seluruh Indonesia, terutama murid-muridnya Andi Mr. Zatil. Pesan buat teman-teman semua, para pelajar ataupun apalah itu di Indonesia, jangan takut untuk gagal. Pertama. Yang kedua, jangan takut untuk berpendapat di dalam kelas. Ya, luar biasa. Jangan takut berpendapat. Kenapa? Karena itu adalah kebebasan kamu untuk berpendapat. Aset terbesar seorang manusia itu adalah kebebasan. Menurut aku, freedom. Itu. Jangan takut berpendapat dan jadilah manusia yang merdeka. Sehingga kamu bisa memanusiakan manusia. Gila, luar biasa. Nah, aku pengen nyambung tadi yang ngomong yang pertama, yang jangan takut gagal. Itu benar-benar kalau menurutku ya. Menurutku itu adalah hal yang paling penting untuk kita berproses. Generasi Wani Gagal itu adalah generasi yang menurutku generasi terbaik. Karena kalau kalian lihat video ini di channel Pak Bob ya. Kalau kalian searching Pak Bob, pakbob.id, di situ kan kita ada tulisan dan segala macamnya. Aku masuk sini bukan karena aku punya skill loh sebenarnya, tapi karena aku berani mencoba dan berani gagal. Dan temanku juga ngomong kayak gitu. Karena dia waktu itu cerita, dia bikin artikel gagal total, bahkan sampai dihujat. Tapi terus berproses, akhirnya sekarang malah jadi salah satu jurnalis yang lumayan lah karirnya. Bahkan joinan sama aku, kita berdua ngebangin Pak Bob. Itu coba kalau misalnya katakanlah, akhirnya ketika gagal berhenti ya
mah jadi nggak kemana-mana kan. Nah itu tetap stay di sini. iya, tetap malah jadi nggak kemana-mana, malah jadi nggak belajar. Itu kegagalan itu justru mah bikin kita makin dewasa, makin humble, makin rendah hati ya. Rendah Karena hati. kalau apa-apa mulus malah kita sebenarnya bisa jadi sombong. Sombong gitu. Nah itu nggak enak banget kalau jadi orang sombong. Nanti kata orang sombong amat gitu. Iya, sombong amat sih. Katanya mandra ya, kalau Mandra, nggak salah ya. ya mandra. Tua banget referensinya. Mandra. Jadi teman-teman kalau mau terus mencoba, misalnya kalau bikin artikel atau pengen belajar di Pakbob, tetap kalau menurutku coba aja. Nanti kita bantu. Kalau teman-teman gagal, nggak masalah karena kegagalan adalah bagian dari proses buat menjadi berhasil. Keberhasilan itu pasti kalau dilihat belakangnya itu ada gagal, akhirnya berhasil. Cuma kita kan cuma lihat depannya doang, nggak lihat gagalnya. Itu. Terus yang kedua nih, pertanyaannya, pesan untuk guru-guru di Indonesia. Waduh, Nah, ini berat juga ya. Kan guru nih, kita membahas guru yang deket sama siswa. Tadi dengan inspirasinya yang luar biasa, yang buat aku wah ini ilmu daging semua ini nggak kulit tapi daging semua. Nah ini pesannya buat guru-guru di Indonesia apa nih? Berat ya, soalnya ibaratnya nek orang Jawa bilang aku tuh baru anak kemarin sore gitu. Oh, iya, Udah iya. berani ngasih pesan buat senior-senior nih. Oh iya. Gak apa-apa, tapi karena ini kan konsepnya sama seperti tadi ya. Sama-sama belajar. Yang tua belajar dari yang muda juga belajar dari yang tua. Oke, pesannya ya mungkin cintailah muridmu seperti mencintai dirimu sendiri. Dan yang paling penting hargailah muridmu dan kenalilah muridmu. Iya, luar biasa. Oke. Terus yang terakhir, harapannya untuk pendidikan di Indonesia. Terutama kita lihat generasi muda kita kan makin kesini generasi itu makin pinter loh. Ya kan? Iya. Tadi sempat ada murid yang Andi aja, gila sekarang orang-orang sekarang punya pemikiran kayak gini ya. Nah, ini kan harus ada sistem pendidikan yang oke untuk mengakomodir mereka nih. Nah, harapannya untuk pendidikan Indonesia gimana nih? Harapan pendidikan ya apa ya? Bayangan aja deh. Aku membayangkan pendidikan itu jadi wadah tempat anak-anak itu berkarya. Jadi ketika jadi wadah janganlah ditutup. Jangan tutup itu, jangan membatasi lah. Jangan membatasi kebebasan siswa. Kreativitas, terutama kreativitas mereka ya. Jangan dibatasi. Karena kreativitas itu memang nggak bisa dibatasi, karena kreativitas itu pasti liar. Karena gini, Dit, ya. ini aku temui sendiri. Nah, Tiap anak itu potensinya beda-beda, jangan disamakan rata. Ada yang potensinya di akademik, ada yang di non-akademik. Harusnya pendidikan itu jangan menyamakan rata, semua harus pinter akademik tok. wah, setuju. Ya. Tapi yang ibaratnya yo sama rata ya. Yeah. Sama rata ya, harus memperhatiin juga yang anak-anak yang fokusnya memang ahlinya di non-akademik, seni, olahraga. Iya, menarik. Nah, ini menurutku sangat menarik karena waktu itu aku mengenal salah satu sekolah. Di mana waktu itu aku ngobrol sama temanku yang kebetulan juga mengenal sekolah yang bersangkutan, kita ngomong hal yang sama. Sekolah ini tuh entah kenapa selalu sukses menjaring orang berpotensi. Cuma kok mereka selalu gagal buat mengembangkan potensi siswa-siswanya. Ternyata setelah kita usut, mereka terlalu berfokus pada akademik. Sedangkan siswanya ternyata kebanyakan non-akademik. Ada yang jadi pebasket, ada yang jadi sekarang di TV. Itu kan non-akademik semua. Nggak perlu pembelajaran akademik itu sebenarnya. Dalam tanda kutip ya. Bukan berarti kalian terus jangan keramain, kalau gitu ngapain sekolah? Sekolah juga penting. Sekolah juga penting. Buat belajar, berrelasi dan mencari pengalaman. Mencari pengalaman itu penting. Nah itu makanya tadi cukup relate sama aku karena aku memang selalu melihat untuk kreativitas itu di pendidikan kita emang masih sangat dibatasin ya. Itu aku kemarin sangat menyayangkan, bahkan ada temanku yang berasal dari sekolah itu sekarang wah gila proyekan filmnya di mana-mana. Padahal dulu kalau dibilang nilainya aduh. Bahkan aku kalau misalnya kasarannya ya, aku secara akademik mau ngerjain ujian pakai sebelah mata doang gini ngerjain, aku bisa menang dari dia. Tapi sekarang dia lebih luar biasa daripada aku. Karena apa? Karena non akademik itu tadi. Yep, jadi kalau pendidikan kita masih terus non akademik,
kasihan yang ini ya, yang memang mematikan kreativitas. memang Tuhan memberikan berkahnya itu skills yang non akademik. Tiap orang punya talentanya masing-masing. Iya, kayak katanya Albert Einstein ya kalau nggak salah. Yaps, betul. Apa ya kalau nggak salah tuh tentang jangan menilai apa ya, kucing yang berenang atau Kalau tidak salah jangan menilai ikan dari cara dia memanjat manjat pohon. Nah, Saudara ya itu. Aku tadi juga ingat soalnya. Ingat. Karena kalau misalnya dipaksa kayak gitu, dia akan selamanya merasa jadi ikan yang gagal. Padahal ikan itu berenang. Kurang lebih kayak gitu kata-katanya. Ya semoga bentuk pendidikan kita bisa mengakomodir semuanya ya. Jangan sampai kita stuck saat SDM kita mulai tambah bagus. SDM kita mulai bisa berpikir sesuatu yang nggak kita pikirin kayak tadi. Wah ini yang lebih muda malah lebih pinter. Tapi pendidikan kita nggak mengakomodir itu. Wah kasihan mereka kan. Kasihan. Ya, kasihan generasi kita. Nah itu ngobrolan kita berdua di Bobstock. Aku Raditya Saputra dan Mr. Jatil. Nah kita pamit undur diri. Bentar sebelum undur diri aku ada pengumuman nih. Jadi besok tanggal 21 berkaitan dengan Hari Kartini, Pak Bob ID mengadakan webinar sharing soal jurnalis perempuan yang ada di media Indonesia. Kalau kalian tertarik, kalau kalian pengen belajar jurnalistik dan kalian tertarik, terutama kalau kalian yang perempuan, pengen tahu nih perempuan gimana sih di dunia media Indonesia, kalian bisa join langsung di webinar kami besok tanggal 21 jam 2. Pas Hari Kartini nih, spesial buat kalian pemudi. Kamu udah pemudi, masa pemudi. Kalian generasi muda yang perempuan ini pasti akan sangat spesial buat kalian karena pematerinya udah bener-bener memahami dunia jurnalistik, udah katam banget dunia jurnalistik. Bahkan kalau kalian penikmat berita, mungkin kalian bakalan, yang ini toh pematerinya. Wah, aku sering nonton nih ini di TV, di media-media aku sering nonton. Nah, menarik kan kalau kalian pengen ikut langsung join aja, cek di Instagram kita @pakbob.id. Pakbob.id apa Pakbob.id ya? Aku malah kelupaan. Pokoknya @pakbob.id. Langsung aja ke sana karena pastinya akan ada ilmu yang luar biasa buat kalian semua. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Kita berjumpa lagi di Bobstock selanjutnya. Ciao.